warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya bersyukur kepada dirinya sendiri. Tetapi barang siapa yang engkar, tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surat Luqman, surat yang ke-31 ayat yang ke-12. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin sedang sholat zuhur yang dimuliakan Allah. Puji syukur kepada Allah SWT, pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk berubudiah kepada Allah. Dan insya Allah tinggal 2 hari lagi, Selasa dan Arba'ah, kita berada di bulan Sya'ban, sehingga hari Kamis kita sudah mulai memasuki bulan suci Ramadan. Hari Rabu malam insyaallah kita sudah mendirikan di antara malam-malam dari Ramadan itu yang pertama. Maka Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, alhamdulillah di masjid ini sudah disiapkan seluruh daripada persiapan, apakah dai dan pendakwah untuk malam-malam Ramadan itu dan imamnya sekaligus. Maka sekali itu kepada bapak-bapak, saudara-saudara yang berkesempatan yang bisa datang ke alamat ini tidak terlalu jauh, sehingga mari bersama-sama untuk meramaikan daripada malam-malam Ramadan tersebut. Selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian, surat yang kita ayat yang kita bacakan tadi menyatakan bahwasanya ada salah seorang hamba Allah namanya Luqman, kebangsaan Ethiopia, kulit hitam legam, tapi diberikan oleh Allah hikmah. Dari dasar ini bahwasanya Allah memberikan bukan karena gagah, bukan karena tampan, bukan karena kaya, tapi adalah karena ketakwaannya kepada Allah dan karena pandai bersyukur. Maka salah satu daripada hamba Allah yang diberikan itu ada namanya dalam Al-Quran surat Luqman. Maka dia ini adalah, ada yang mengatakan tukang kayu, ada yang mengatakan tukang gembala, namun dia banyak sekali mengambil hikmah. Pada satu hari Luqman diperintahkan oleh majikannya untuk menyembelih kambing dan mengambil 2 yang terbaik dari bahagian kambing itu. Ternyata yang diambil Luqman adalah lidah dan hati dari kambing itu. Tapi keesokan harinya majikannya memerintahkan Luqman lagi untuk menyembelih kambing. Tolong diambil yang terjelek atau yang paling buruk daripada bahagian daripada kambing itu. Maka Luqman mengambil lidah dan hati daripada kambing itu. Maka majikannya bertanya, kemarin saya perintahkan Anda mengambil yang paling baik, 2 bahagian, ternyata yang Anda ambil adalah lidah dan hatinya. Kok sekarang yang paling jelek yang disuruh ambil, Anda ambil adalah yang hatinya dan lidahnya? Kenapa demikian Luqman? Memang begitu Tuhan. Kalau lidah ini bisa menyenangkan orang, bisa jadi obat, bisa orang bersaudara dibuatnya, bisa
satu kaum yang berpisah jauh tapi bisa bersahabat karena lidah itu. Dan begitu juga hati. Kalau hati kiranya lapang, baik, maka orang yang tidak dikenal pun akan bisa menjadi sahabat, akan bisa bersama dan bekerja sama. Tapi begitu Tuhan, kenapa itu juga yang terjelek? Memang lidah itu bisa menyayat hati orang, bisa memisahkan orang berkaum, bisa memisahkan satu keluarga suami istri dibuatnya. Itulah kejelekan daripada keburukan daripada lidah. Begitu juga keburukan hati. Kalau hati sudah busuk, tidak ada orang yang baiknya lagi gitu. Mudah-mudahan kaum muslimin bulan Ramadan nanti kita keseluruhannya lidah, hati kita jaga dengan sebaik-baiknya, kita sucikan, kita lapangkan. Seluruh saudara-saudara kita menjadi kita dekati, yang belum bersapaanlah lagi. Buat apa kita berlama-lama juga lagi dalam keadaan tidak bersapa-sapaan itu. Mudah-mudahan kesempatan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bersyukur menurut As-Sibli adalah dikatakan bahwasanya manfaatkanlah apa yang diberikan Allah itu sesuai dengan kehendak yang si pemberinya. Jadi kalau ada kita diberikan oleh Allah mata, maka manfaatkanlah mata itu sesuai dengan kehendak daripada yang si pemberinya. Jadi karena memberikannya itu Allah, dan manfaatkanlah mata itu untuk sesuai dengan kehendak daripada Allah. Tentu yang dilihat adalah yang baik-baik saja, tidak boleh melihat daripada yang tidak mungkin gitu. Berikutnya juga kalau diberi Allah kepada kita daripada umur, maka manfaatkanlah umur itu sesuai dengan kehendak si pemberinya. Maka sekali itulah kepada kita semua, mudah-mudahan umur yang tersisa yang ada ini kita manfaatkan. Tandanya kita itu adalah bersyukur. Kaum muslimin sedang Jumat yang sedang zuhur yang berbahagia. Bahasanya begitu juga. Bahasanya kalau diberi rezeki oleh Allah, maka kita manfaatkan rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Jangan dibeli yang enggak-enggak. Maka berikan kepada orang yang memanfaatkannya, yang bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Apalagi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah itu, yang penuh rahmat itu, yang penuh ampunan itu. Manfaatkan rezeki yang diberikan Allah, walaupun sedikit, dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Kapan lagi, siapa lagi kalau enggak kita untuk memanfaatkannya? Karena keperluan itu nampaknya uang Rp1.000, Rp2.000 memang tidak kelihatan apa manfaatnya bagi kita. Tapi bagi orang lain kalau kita kumpulkan itu, maka kita bisa membantu satu panti asuhan malahan. Mereka mendengar laporan-laporan kita jumlah uang yang banyak itu, masa mereka kapan ya kami mendapatkan ini berikan itu. Maka bulan Ramadan nanti kita akan merasa bersyukur kalau melihat air satu gelas jam yang segini, pukul ini, kita melihat wah, kalau ini nanti waktu berbuka akan saya minum 3 gelas. Tapi sekarang tidak ada masalah. Kita taruh pun segini 4 gelas sekarang tidak ada masalah gitu. Kalau ada orang yang buat rendang, siap puluh nama buat rendang lupa, bebaun. Jadi saraf orang berpuasa itu hidup Pak, hidup ibu-ibu sekalian. Jadi semuanya, telinganya nyaring, matanya tajam, penciuman yang tajam gitu. Itulah yang diberikan Allah kepada kita. Kita syukuri itu, maka manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat kata Allah di ujungnya, waman kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau kamu engkar, sungguhnya Allah sudah kaya lagi maha terpuji. Jadi kalau tidak mau memberi bersedekah, Allah sudah kaya. Jadi bersedekah itu adalah untuk orang yang memberi itu juga. Kita yang bersedekah itu yang dapat berlipat ganda sebenarnya, bukan Allah. Allah udah kaya gitu. Dan kalau kita tidak mau sholat, tidak mau mendirikan malam-malam Ramadan, dan kita tidak mau membaca Al-Quran, Allah sudah maha terpuji. Malaikatnya banyak, makhluk manusia yang akan dilahirkan Allah lebih banyak lagi. Akhirnya ditanya oleh Allah, leka satu kainya. Itu aja yang ditanya kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Mari bersyukur. Antaranya mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di antaranya yang lain sujud. Yang berikutnya manfaatkan pemberian Allah itu sesuai dengan kehendaknya. Itu yang paling penting sebenarnya.
Jadi kalau umpamanya kita mendapatkan daripada sawi karambil, dulu cuma pembuang untuk pembuang kotoran ayam yang ada melekat di lantai kita. Tapi meningkat rupanya sabut itu bisa dimanfaatkan untuk penggosok piring. Sabut bisa dipergunakan untuk keset, pakai batu lila welcome mahalo Bali. Sekarang sudah meningkat lagi, begitu kira-kira. Apalagi lidi kita manfaatkan untuk penjual sate, tapi dibuat sapu. Tapi ada lagi dibuat untuk tempat buah-buahan dia buat orang sekarang. Jadi seluruh apa yang diciptakan Allah ini manfaatkan sebaik-baiknya untuk keperluan kita semua ya. Untuk itu perlu ilmu, pengetahuan, perlu disekolahkan anak, perlu dapatkan teknologinya yang bagus gitu, supaya kita dapatkan bersyukur itu dengan sebaik-baiknya. Banyak sebenarnya dalam ciptaan Allah ini yang patut kita syukuri. Demikian kiranya selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Semoga kita mendapatkan takwa yang kita harapkan itu. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.